kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sharon terperangah mendapati kemarahan suaminya pagi ini. Ia sama sekali tidak tahu bunga itu dari siapa. Kenapa pria itu begitu marah? Apa salahnya kali ini hingga membuat Ken murka dan membuang bunga itu begitu saja? "Buatkan kopi untukku," titahnya dingin. Sharon melirik dengan perasaan kesal, diam dan beranjak ke dapur. Suasana hatinya masih sedikit kacau. Apakah bunga itu dari seseorang yang menyelipkan kertas padanya? Sebenarnya apa maunya? Apa yang pria itu inginkan? Sedikit melamun karena justru sekarang perempuan itu kepikiran. "Kenapa lama sekali?" sentak Keanu tak sabaran, menyusul ke dapur begitu saja. Kemunculannya yang tiba-tiba membuatnya kaget. Sharon yang tengah menuang air panas sampai terjingkat melihat sosoknya dengan nada keras. Tumben sekali pria itu bertandang ke dapur. Sedikit tremor tak sengaja menumpahkan separuh kopi panas ke tangannya. "Au!" desis perempuan itu mengaduh, merasakan sensasi panas terbakar di kulitnya. Sharon refleks mengibaskan tangannya. Keanu yang melihat itu langsung menarik tangan istrinya, mengguyur di air keran yang mengalir, membuat Sharon terdiam. "Kenapa bisa seceroboh ini? Tidak bisa melakukan apapun dengan hati-hati," omel Keanu kesal. Perempuan itu hanya bisa meringis menahan sakit. Sharon terdiam dengan wajah sendu hampir menangis, menarik tangannya yang sedikit lebih baik, lalu menutup keran airnya kembali. Keanu menuntunnya membawa perempuan itu untuk duduk tenang, sementara pria itu beranjak begitu saja, kembali dengan obat di tangannya. "Obati lukamu," seru pria itu, menaruh obat di sampingnya. Setelahnya beranjak pergi begitu saja. "Non Sharon tidak apa-apa, sini biar bibi bantu," ujar ART di rumah itu merasa kasihan. "Gak apa-apa Bu, biar aku saja. Lebih baik ibu bereskan pekerjaan lain saja, nanti kena marah," tolak Sharon lembut. Tidak mau karena sikapnya yang baik ingin membantu menyebabkan Keanu memarahinya. "Baiklah, maaf Non, bibi kembali ke belakang," pamit ART itu undur diri dengan wajah iba, merasa tidak tega melihat nyonya rumahnya dalam musibah. "Ganti kopiku, bawa ke ruang kerja. Nggak pakai lama, apalagi drama," titah pria itu beranjak kembali mendekat hanya untuk dirinya saja. Sesungguhnya Keanu kepikiran dengan tamu laki-laki yang mengetahui perihal masalahnya dengan Sharon. Dia bukan pria asing, mengenal cukup baik sebagai relasi bisnisnya, bahkan datang saat pemakaman Fiona waktu itu. Keanu pun bergegas dari kursinya, menghubungi seseorang untuk mencari tahu lebih dalam pria bernama Daniel itu. Sungguh ia patut mencurigai orang itu, sekalipun tak ada bukti tentang pria itu. Sharon mengantar kopi ke ruangannya, tepat saat pria itu hendak keluar. "Kopinya Mas," ujar Sharon menaruh di meja. "Aku punya urusan, taruh saja di meja," ujar Keanu beranjak pergi begitu saja tanpa pesan dan pamit. Sharon tak ambil pusing dengan urusan suaminya. Ia malah senang jika pria itu tidak ada di rumah, menaruh kopi sesuai perintah, lalu keluar dari ruang kerjanya. Perempuan itu berdiam diri di kamar ketika seseorang mengetuk pintunya. "Ada apa, Bu?" tanya Sharon mendapati ART di rumahnya mendatangi kamarnya. "Maaf Non, pekerjaan aku hari ini sudah selesai. Mohon pamit." Iya, di luar ada tamu Non, tengah menunggu," lapor ART tersebut bagi tahu. "Tamu untuk suamiku?" tanya Sharon kurang yakin.
Dirinya tidak membagi tempat tinggalnya pada siapapun. Mencari non Sharon, ujarnya yakin. Suruh tunggu di luar saja, ujar Sharon beranjak. Perempuan itu turun dari kamar menuju teras rumah. Seseorang tengah menunggunya. Halo cantik, lama tidak bersuah, kamu semakin mempesona aja. Apakah hadiahnya sudah kamu terima tadi pagi? Bagaimana? Suka kan? Akan aku kirimkan untukmu setiap hari kalau kamu menyukainya, ujar pria itu menatap dengan senyuman. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Daniel? Sebaiknya jangan mengirim apapun dan tolong pergi dari sini, usir Sharon tak ingin berurusan dengan pria tersebut lagi. Daniel tertawa mendengar nada ketusnya. Ia malah duduk dengan santai tanpa merasa berdosa. Kamu tidak berubah, selalu menggemaskan. Kamu tidak menyuruhku masuk. Bukankah suamimu yang baik itu sedang tidak di rumah? Ujar pria itu dengan santainya. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tolong pergi, usir Sharon merasa tak tenang. Takut kemunculan pria itu ke rumah membuat Ken makin murka saja, terlebih menghukumnya kembali. Tanganmu kenapa? Sakit? Tanya Daniel mendekat, membuat Sharon refleks mundur. Aku pikir setelah Vio tidak ada, kamu akan sedikit manis padaku. Ternyata malah menghilang dengan pernikahan dirimu. Kamu sangat pandai memikat pria hingga berhasil menjadi nyonya di sini. Apakah itu menyenangkan? Daniel menatapnya serius, membuat Sharon menelan saliva gugup. Bagaimana rasanya hidup dengan banyak tuduhan? Kamu bahagia? Kamu tahu sesuatu? Apakah kamu datang padanya setelah aku pergi? Tanya Sharon serius. Kalau aku datang, kenapa? Kamu melakukan sesuatu dan kamu tahu sesuatu tentang kematian Fiona. Kamu menuduhku? Tandas pria itu menatapnya serius. Kamu adalah satu-satunya orang yang patut untuk dicurigai kalau benar itu terjadi. Kenapa kamu begitu tega? Dia sangat mencintaimu, ucap Sharon sendu. Oh ya? Apakah kamu juga pernah berpikir tentang perasaanku? Cukup, Daniel. Sebaiknya kamu pergi. Haruskah aku berbuat yang sama agar kamu mengikuti diriku? Ayolah, Sharon. Aku sudah berbaik hati untuk tidak mengusikmu. Tapi jangan salahkan aku bila kamu lagi-lagi membuatku marah. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu, jawab Daniel cukup jelas. Kedua pasang netra itu saling menatap dalam diam sebelum akhirnya perempuan itu berucap dengan penuh keberanian. Coba saja kalau bisa, lakukan hal yang sama padanya, jawab Sharon seakan terdengar tak peduli dengan suaminya. Wow, kamu ingin aku melakukan sesuatu? Kamu yakin? Aku tidak tertarik dengan apapun yang kamu lakukan. Aku adalah orang yang pertama membencimu jika memang kematian Vio ada hubungannya dengan tangan kamu. Bagaimana kalau seandainya itu kamu? Mari kita saling berbaik hati. Ikutlah denganku, maka semuanya akan menjadi mudah. Kamu terlibat dan aku harus menanggung semuanya. Seumur hidupku tidak akan pernah aku biarkan itu terjadi. Daniel lagi-lagi tertawa mendengar penuturannya. Ya ampun, istri orang manis sekali saat marah begini. Jangan membuatku gemas, Sharon. Suamimu sedang tidak ada di rumah kan? Apakah kamu tertarik mencoba sensasi baru denganku? Pergi, kamu membuatku muak, usir Sharon kesal. Oke, baiklah. Silakan pikirkan saja baik-baik. Aku akan berbaik hati padamu jika kamu berubah pikiran. Daniel meninggalkan perempuan itu begitu saja, membuat Sharon sedikit merasa cemas dengan perkataannya. Benarkah kematian Fiona adalah ulah Daniel? Kenapa pria itu kejam sekali? Bagaimana cara Sharon memberitahukan itu semua tanpa sebuah bukti? Mendadak perempuan itu kepikiran, bagaimana kalau Daniel juga melakukan hal yang sama pada Ken?